Halo, ketemu lagi di Rizky ST yang ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya, dalam mempersiapkan SKD CPNS. Oke, sekali lagi, tes CPNS saat ini masih berlangsung gitu. Hampir satu bulan selek tes CPNS akan berlangsung ya, dari mulai tanggal 17 kalau tidak salah, atau 16 gitu. Artinya ini sudah 1 minggu kita melaksanakan tes CPNS, dan tes CPNS sendiri akan berakhir sekitar tanggal 11 November ya, kalau tidak salah. Sekitar tanggal 11 November tes CPNS akan segera berakhir. Jadi buat kalian yang belum tes CPNS, harap persiapkan baik-baik belajarnya, terutama buat tes besok ya, gitu. Oke, langsung saja soal nomor 1. Apa alasan utama Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti kepada terpidana menurut Undang-Undang Dasar 1945? Yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke. Oh, ketika saya analisis pilihan jawabannya, ini semuanya terlihat benar ya, gitu. Untuk memberikan keadilan kepada terpidana dan keluarganya melalui pengurangan hukuman. Benar ya. Kalau yang B nih, untuk memastikan terpidana mendapatkan kesempatan kedua dan mendukung reintegrasi sosial. Ini terlihat benar. Coba yang C nih, untuk menunjukkan kepedulian terhadap kasus hukum yang melibatkan masyarakat. Ini juga benar. Untuk melindungi hak asasi manusia dan dengan meringankan atau penghapusan hukuman. Benar. Untuk mempercepat proses hukum di pengadilan agar lebih efektif. Ini enggak ya, yang E ini gitu. Ini kayak kesannya kan yang namanya amnesti, gerasi, rehabilitasi, dan abolisi itu kan, atau amnesti itu kan untuk meringankan hukuman. Kalau yang E ini kan untuk memberatkan hukuman, yang E ini gitu. Jadi antara A, B, C, dan D yang benar gitu ya. Oke, kita cek sama-sama pembahasan soalnya. Oke, yang A nih terlihat positif, tapi fokusnya hanya pada keadilan bagi terpidana dan keluarganya, bukan pada perlindungan hak asasi manusia lebih luas. Coba yang B nih, menjebak, karena memberikan kesan bahwa kewenangan Presiden adalah untuk memberikan kesempatan kedua dan reintegrasi sosial. Padahal alasan utama tetaplah perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata reintegrasi. Kalau yang C nih, berbicara tentang kepedulian terhadap kasus hukum, namun ini bukan alasan utama untuk pemberian gerasi atau amnesti. Kalau yang D ini jawaban yang benar. Karena menurut Undang-Undang Dasar tahun 45, kewenangan Presiden dalam memberikan gerasi, rehabilitasi, dan amnesti bertujuan untuk menjaga HAM, hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan keadilan dalam sistem hukum. Kalau yang ini jelas salah ya gitu. Jadi bukan mempercepat proses hukum, tapi untuk memberikan keadilan dalam kasus-kasus tertentu dalam yang memerlukan pertimbangan lebih dalam. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Gitu ya. Oke. Delta jawabannya. Hubungan antara Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia adalah yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke. Terlihat ini jawabannya cukup menarik ya, gitu. Kalau yang A ini, Sumpah Pemuda menekankan pentingnya persatuan bangsa melalui bahasa yang sama, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika mengutamakan perbedaan sebagai kekayaan budaya. Ini jelas salah ya yang A ini gitu ya, karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, meskipun berbeda tetapi tetap satu ya, gitu yang A ini. Kalau yang B ini, Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika keduanya menekankan pentingnya keseragaman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Kita simpan dulu ya, gitu. Pentingnya keseragaman dalam seluruh enggak ya, kurang tepat ini. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kan meskipun berbeda tapi tetap satu. Kalau yang C nih, Sumpah Pemuda menginspirasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan menegaskan bahwa meskipun berbeda suku, agama, bahasa, dan bangsa Indonesia tetap satu. Nah, yang C ini harusnya jawabannya gitu ya. Oke, kita simak sama-sama pembahasan soalnya. Oke, nah ini yang A ini jelas salah ya, gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tidak mengutamakan perbedaan
gitu ya, tidak mengutamakan perbedaan. Kalau ini tidak menekankan keseragaman. Kalau yang C ini, nah ini sangat tepat gitu. Jadi karena Sumpah Pemuda menegaskan persatuan bangsa di tengah keberagaman suku. Nah ini agama, bahasa yang kemudian sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Gitu. Oke. C ya jawabannya. Caca. Soal nomor 3. Dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945 disebutkan bahwa rancangan undang-undang anggaran diajukan oleh Presiden. Tujuan utama melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam proses ini adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Kalau yang A ini agar dapat menentukan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prioritas yang mereka tentukan. Penggunaan anggaran ini oke ya, bisa ini juga ya, yang A juga gitu. Kalau yang B nih, untuk memastikan bahwa presiden dapat menggunakan anggaran tanpa hambatan dari negara lain. Ini kalau menurut saya salah ya gitu. Tidak mungkin presiden dapat menggunakan anggaran begitu saja gitu ya, tanpa hambatan negara lain gitu. Kalau yang C ini, agar DPR memiliki peran dalam menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Ini benar, yang C ini. Kalau yang D ini, untuk memungkinkan presiden melaksanakan kebijakan anggaran tanpa memerlukan persetujuan DPR. Nggak mungkin ya. Jelas-jelas di dalam undang-undang itu harus mempertimbangkan DPR. Itu yang D ini. Kalau yang E ini, agar DPR bisa memberikan panduan khusus terkait kebijakan keuangan pemerintah. Oke, kita simpan dulu ya. Baik, kira-kira jawabannya yang mana nih? Apakah A atau C? Kita cek sama-sama pembahasannya. Nah, opsi A dan E salah karena DPR tidak memiliki hak untuk menentukan penggunaan anggaran secara langsung, melainkan hanya mengawasi. B dan D juga salah karena presiden justru perlu persetujuan DPR untuk mengesahkan anggaran, bukan bebas dari pengawasan DPR. Jadi jawaban yang tepat adalah C gitu. Karena keterlibatan DPR ini ya, keterlibatan DPR dalam pengajuan rancangan undang-undang anggaran bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme check and balance antara kekuasaan eksekutif atau presiden dan juga legislatif. Oke, jadi jawaban yang tepat jelas yang C ya. Itu agar DPR memiliki peran dalam menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif. Oke, yang Caca jawabannya. Oke, soal nomor 4. Implikasi hukum dari pemberian gerasi oleh Presiden terhadap keputusan Mahkamah Agung adalah, oke, yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Apakah gerasi menghapus semua putusan pengadilan? Bisa. Bisa sih, gitu kan. Yang namanya gerasi itu kan meringankan atau menghapus hukuman gitu kan terhadap terpidana gitu. Bisa yang A ini. Coba yang B. Gerasi mengubah hukuman tetapi tidak menghilangkan status bersalah. Oke, bisa. Kalau C ini, gerasi membuat Mahkamah Agung membatalkan putusan. Saya rasa kurang tepat yang C ini ya. Kalau yang D ini, gerasi mengubah Mahkamah Agung tanpa mengurangi pengawasan Mahkamah Agung. Mengubah hukuman tanpa mengurangi pengawasan Mahkamah Agung kurang tepat ya. Kalau yang ini, gerasi hanya berdampak pada pengurangan hukuman dan mengubah status hukum. Bisa ini juga gitu. Antara A, B, atau E jawabannya. Kita cek bersama-sama pembahasannya. Oke, nah seperti ini pembahasan soalnya. Jadi pilihan yang A itu salah karena gerasi tidak menghapus putusan pengadilan. Yang C juga salah karena Mahkamah Agung tidak membatalkan putusannya. Yang D kurang tepat
karena pengawasan Mahkamah Agung tidak terkait langsung dengan pemberian gerasi. Kalau yang E ini mengubah status hukum seseorang, hanya mengurangi hukuman yang diberikan. Jadi yang paling tepat adalah yang B gitu. Karena gerasi yang diberikan sebagai bentuk pengampunan yang mengubah atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak menghapus atau mengubah status bersalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan. Jadi gerasi adalah hak prerogatif presiden, namun status bersalah tetap ada. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Itu gerasi mengubah hukuman tetapi tidak menghilangkan status bersalah. Oke, beta jawabannya. Oke, soal nomor 5. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Hal ini bertujuan utama untuk yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Kalau dilihat dari pilihan jawabannya yang A ini, membatasi kekuasaan presiden agar tidak terlalu dominan dalam pemerintahan. Cukup relevan ya yang A ini. Kalau yang B, mencegah dikuasai satu orang saja dalam jangka waktu yang lama. Bisa, ini juga ya. Rotasi kepemimpinan untuk memberikan kesempatan bagi pemimpin baru. Bisa, ini juga. Kalau yang D nih, memberikan presiden waktu yang cukup untuk merencanakan kebijakan jangka panjang. Saya rasa ini kurang tepat ya yang D ini gitu. Kalau yang E ini menjamin akuntabilitas presiden terhadap rakyat melalui pemilihan yang rutin. Oke, bisa ini juga gitu ya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Kita cek bersama-sama. Oke, jadi opsi E di sini yang paling tepat gitu. Karena pemilihan presiden setiap 5 tahun bertujuan untuk menjamin akuntabilitas presiden terhadap rakyat melalui proses pemilihan yang rutin. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja presiden dan memilih pemimpin yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Gitu ya. A, B, C relevan. Bertujuan untuk membatasi kekuasaan, mencegah dominasi satu orang gitu ya. Tapi fokus utama dari pemilihan berkala adalah pada akuntabilitas dan keterlibatan rakyat, seperti yang ada di E. Nah, yang D ini kurang tepat, karena meskipun waktu yang cukup penting, tujuan utama pemilihan adalah memastikan pemerintah yang bertanggung jawab dan responsif kepada rakyat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Menjamin akuntabilitas presiden terhadap rakyat melalui pemilihan yang rutin. Oke, Elva jawabannya. Oke, sekian dulu videonya. Ini ada bonus soal nih ya. Segitiga pertahanan negara merupakan konsep yang menggabungkan 3 elemen umum untuk menjaga kedaulatan negara. Elemen-elemen tersebut berperan dalam yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar beserta penjelasannya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti channel Rizky Setengah aja dari awal sampai sekarang. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe dulu. Karena insya Allah channel Rizky Setengah Gajar ini akan selalu memberikan update video-video terbaru ya. Tidak hanya CPNS saja. Nanti insya Allah setelah CPNS ini selesai, saya akan membuat konten tentang UTBK ya, gitu. Terutama buat kalian yang masih duduk di bangku kelas 12. Dan mudah-mudahan juga kalau ujian nasional berbasis komputer atau ujian nasional, terutama untuk anak-anak kelas 3 ya, baik itu SMP maupun SMA, itu kembali dibuka. Nah, insya Allah saya juga di channel Rizky Setengah Gajar ini akan mencoba membuat konten-konten baik itu UNBK ataupun UTBK ya, buat nanti masuk ke perkuliahan atau perguruan tinggi negeri gitu ya. Insya Allah kalau CPNS ini selesai gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.